Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten videonya adalah menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Adum Subekti ST. Seperti ini pertanyaannya. Ingin bertanya, untuk mengatasi wadah pembuangan tinta yang penuh di printer Canon IP 2770, bagaimana cara pembersihan yang aman? Karena pernah saya coba siram dengan air, pada akhirnya printer saya error. Dan kenapa masih ada tinta yang dibuang di dalam printer, sementara printer saya sudah ada tabung pembuangan? Mohon penjelasannya, matur suwun. Oke, saya jelasin pelan-pelan, semoga bisa dipahami. Semua printer baik Canon, Epson maupun HP itu ada tempat penampungan tinta pembuangan dalam bentuk spons. Biasanya kalau Canon di belakang seperti ini, kalau Epson beberapa printer seri baru dibuatkan tempat di sini seperti ini, yang isinya di dalamnya spons. Nah, seperti ini untuk printer Epson baru sekarang. Ya. Kalau untuk Canon, spons resapan tinta pembuangan tebalnya segini. Ya, ini tebalnya segini. Saya jelaskan dulu kenapa printer bisa membuang tinta seperti ini. Di dalam printer ini ya, ASF atau sistem vakum. Di sini ada sistem vakum. Ada beberapa teknisi yang menyebut ini sistem pompa. Ya, dalam bentuk selang seperti ini ya. Nah, ini sistem vakum. Kalau saya menyebutnya sistem vakum. Dan di sini tempat cartridge, ketika cartridge parkir di sebelah sini. Nah, seperti ini ya, ketika di sini. Dan ketika proses head clean, ketika teman-teman menghidupkan pertama kali, printer biasanya head clean ya, atau kalibrasi. Set gitu. Nah, gear yang di sini berputar, otomatis memutar sistem vakum yang ada di sini dalam bentuk selang. Nah, selang ini kepencet-pencet sehingga membuat sistem atau daya sedot di sini. Ya, sehingga cartridge yang ada di atasnya disedot oleh sistem vakum ini. Proses berputarnya di sini. Di dalam sistem vakum ini ya. Lebih jelasnya bisa dibongkar buat teman-teman yang memiliki seperti sistem ASF seperti ini ya, sehingga dia akan mengeluarkan tinta yang disedot oleh sistem vakum ini ya ke spons pembuangan ini di belakang ini. Nah, selama spons ini yang tebalnya segini, selama spons ini masih mampu nampung tinta, aman ya. Tapi ketika spons ini sudah tidak mampu nampung tinta, maka yang terjadi tinta akan menggenang dan lama kelamaan akan banjir, tumpah ketika printer dibawa miring atau posisi printer ya miring itu tadi ya, dia akan tumpah, banjir di bawah ini ya. Printer Epson juga seperti itu, tetapi kalau di printer Epson dibuatkan kotak seperti ini yang dalamnya isinya spons juga, spons tempat peresapan tinta. Nah, ketika ini sudah tidak mampu nampung tinta, maka tinta juga akan meluap, banjir ya. Pada printer Canon ya, pembuangannya ada dua, karena ini sistem vakumnya juga ada dua. Ini buat hitam yang panjang, yang pendek ini warna, sehingga selang pembuangannya seharusnya juga ada dua, satu di bawah ini ya, satunya di sini. Jadi keluar dua sistem pembuangannya Canon ya, dua selang pembuangan. Kalau Epson satu selang pembuangan. Jadi kalau Canon pembuangannya cuma satu,
berarti yang bawah ini masih buang ke dalam. Nah, yang perlu dipertanyakan ke bapaknya ini, selang pembuangannya pasang satu apa dua? Kalau pembuangannya cuma pasang satu selang, berarti satunya masih buang ke dalam, sehingga benar kalau printernya masih banjir. Nah, dalam memasang selang pembuangan pun tidak boleh selangnya ketekuk, ya, ketekuk atau kepencet. Kalau ketekuk atau kepencet, maka dia akan tidak lancar membuang tinta bekas proses, ya. Jadi yang akan terjadi lama-lama yang di sini akan penuh dengan tinta, ya. Karena apa? Ketika sistem vakum ini bekerja dan menimbulkan daya sedot, kalau selang pembuangannya itu masangnya ketekuk atau kepencet, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan, sehingga dia di sini akan tumpah lagi. Yang parah nanti di sini penuh dengan tinta. Saya kasih lihat pemasangan pembuangan di tempat saya. Selangnya keluarnya dua seperti ini, ya, warna sama hitam. Jadi Canon apapun serinya, apapun tipenya, selang pembuangannya keluar dua. Kalau Epson satu, kecuali Canon seri MG kalau nggak salah itu nggak ada pembuangannya, karena hampir sama dengan printer HP, nggak ada sistem pembuangannya, dalam bentuk wiper aja. Kalau yang seri Canon MG atau printer HP atau HP itu dalam bentuk wiper, tidak ada sistem vakumnya. Jadi cartridge cuma dibersihkan oleh wiper. Terus pertanyaan poin berikutnya di situ ditanyakan bagaimana cara membersihkannya. Selama tidak parah, ya, selama tidak parah, saya bersihkan pakai tisu. Tetapi kalau benar-benar sudah banjir dan parah, ya, mengenai komponen lainnya, ini semua mesin ini saya bongkar, saya angkat, ya, terus saya cuci printernya. Jadi mencucinya, kalau saya kondisi dalam keadaan printer ini dibongkar total, diangkat, bautnya dilepas, terus ini juga dilepas semua, termasuk dinamonya, ya. Video cara melepas membongkar total printer seri ini sudah ada, silahkan dicari. Kalau bingung cara mencari videonya, silahkan dilihat di akhir video ini, ada cara mencari video saya dengan cepat. Jadi saya bongkar semua, saya cuci komponen-komponen yang memang perlu dibersihkan, ya, kecuali yang ada rangkaian elektroniknya, ya, tidak dicuci, ya, dibiarkan aja, kecuali di bautnya penuh dengan tinta tapi masih hidup printernya, ya harus dicuci dan harus benar-benar kering sebelum ini dipasang. Yang mengandung unsur elektronik ini sebelum dipasang kembali harus benar-benar kering. Begitu juga dengan part-part yang lain. Setelah saya bongkar total, saya angkat semuanya, baru saya cuci. Setelah saya cuci, saya jemur, saya keringkan. Seperti itu cara membersihkan yang benar, bukan dengan cara disiram air atau apa. Kondisi printer masih basah, printer dinyalain, yang akan konslet, ya. Untuk printer pelanggan saya, biasanya saya langsung pasang pembuangan. Saya tawarin ke orangnya, saya jelaskan resiko kalau tidak ada pembuangannya, seperti yang saya jelaskan tadi, akan banjir dan lain-lain. Langsung saya pasang pembuangannya. Buat teman-teman, tinggal pilih mau pasang pembuangan atau ganti sponnya ini, ya, sponnya ini kurang lebih 2 kali ngereset, printer 2 kali ngereset ini sudah penuh dengan tinta. Oke, itu jawabannya dari pertanyaan tadi. Kita ulang,
kita ulang jawabannya ya. Pertama, cara membersihkannya seperti tadi saya utarakan. Kalau nggak terlalu parah, saya bersihkan pakai tisu. Saya lepas dulu casingnya. Tempat mana yang penuh dengan tinta, saya bersihkan pakai tisu. Tetapi kalau printer ini sudah parah, mau nggak mau, kalau saya langsung saya bongkar total semua. Saya cuci, ya, saya cuci. Hati-hati komponen elektroniknya dalam mencuci. Kalau mau dipasang harus benar-benar dalam kondisi kering. Ya, cara bongkarnya video tutorialnya di channel ini sudah ada. Terus cara membersihkannya itu sudah tadi poin 1. Mengatasi wadah pembuangan yang penuh, ya. Pertama, bisa diganti dengan spons absorbernya, dijual di toko online banyak yang jual, atau dipasang pembuangan. Untuk Canon pembuangannya ada 2, untuk Epson pembuangannya 1 selang. Canon 2 selang. Solusinya itu diganti sponnya yang sudah penuh dengan tinta, atau dipasang pembuangan biar kedepannya tidak ribet gonta-ganti spon, ya. Terus poin terakhir dari pertanyaan tadi, kenapa masih ada tinta padahal sudah dikasih pembuangannya? Nah, tinggal pertanyaan saya balik tanya, pembuangannya milik bapaknya ini 1 apa 2? Ya, 1 apa 2? Kalau pembuangannya cuma keluar 1, berarti yang satunya di bawah ini masih buang ke dalam. Ya. Kalau pembuangannya sudah 2, di sini masih banjir. Nah, pertanyaannya sekarang, selang pembuangannya kejepit atau ketekuk apa enggak? Kalau memasang selangnya baik, rapi, tidak ketekuk, tidak kejepit, insya Allah akan aman-aman saja. Itu aja jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami. Maaf kalau terlalu berbelit-belit ya. Untuk Pak Andum Subekti, kalau mau masang pembuangan 2 selang, video tutorialnya sudah ada. Kalau mau belajar bongkar printer Canon IP2770 bongkar total, videonya sudah ada. Silahkan dicari ya. Kalau bingung cara mencarinya, lihat di akhir video saya, ada cara mencari video saya dengan cepat ya. Pesan saya, hati-hati, jangan gerusa-gerusu. Kalau lihat video saya pelan-pelan, jangan di-skip-skip ya, terutama waktu bongkar. Banyak teman-teman yang lihat videonya di-skip-skip, akhirnya error, tidak mendengar apa yang saya sampaikan, akhirnya kejadian printernya malah tambah error. Itu aja jawaban saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.